sih sebab-sebabnya sebuah negeri sampai dikuasai pemimpin zalim? Karena mayoritas penduduk di negeri itu mengabaikan ibadah sholat. Satu. Mengabaikan itu bisa dalam arti banyak umat Islam yang ngaku muslim tapi tidak sholat sama sekali, atau sholatnya kadang-kadang, atau sholatnya dilakukan terus tapi sholatnya rusak, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Udah gitu dirusak pula dengan riya dan lain sebagainya. Apabila kondisi seperti ini, dan yang seperti ini itu mayoritas, maka akan sulit sekali ya, akan tipis sekali perlindungan untuk penduduk negeri itu dari kejahatan penguasa. Saya sampaikan dalilnya ada beberapa di Quran. Di surat Yunus ayat 87, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin." Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun alaihi wassalam, pilihlah, ambillah gitu ya, atau tentukan beberapa rumah dari Bani Israel atau dari kaummu, dan jadikanlah rumah-rumah itu sebagai kiblat. Maksud kiblat di situ kalau kita baca tafsirnya, maksudnya jadikanlah rumah-rumah tersebut sebagai tempat sholat. Wa aqimus sholat, lalu dirikanlah sholat. Wa basyiril mu'minin, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ayat ini Pak menjelaskan bahwa kalau kita baca tafsirnya ya, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, saya bandingkan beberapa tafsir. Kisahnya itu adalah bahwa ketika rejim Fir'aun makin menjadi-jadi kezalimannya, ketika rejim Fir'aun makin sewenang-wenang penindasannya itu, maka turunlah perintah dari Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memilih beberapa rumah. Di setiap satu kampung Bani Israel dipilih satu rumah. Setiap kampung Bani Israel dipilih satu rumah. Rumah yang paling layak, yang agak luas gitu, untuk dijadikan tempat sholat berjamaah. Karena mungkin Bani Israel saking represifnya rejim Fir'aun, mereka tidak memungkinkan mereka itu punya masjid, punya tempat ibadah berjamaah. Maka kemudian turunlah ayat ini. Nabi Musa disuruh memilih rumah-rumah tertentu untuk dijadikan tempat sholat berjamaah secara diam-diam oleh Bani Israel itu. Dan apabila tempat-tempat sholat berjamaah yang dilakukan diam-diam tidak ketahuan, kena inspeksi dari aparat Fir'aun, diperintahkan seluruh Bani Israel untuk sholat yang rajin di rumahnya masing-masing. Maka di ayat ini kata-kata wa aqimus sholat, dirikan sholat. Maka Bani Israel ya, meskipun memang bangsa yang bengal ya Bani Israel itu, karena sudah sangat lama ditindas Fir'aun, sudah sangat menderita, sangat lama ditindas Fir'aun, hanya mereka nurut tuh Pak. Meningkatlah ibadah sholatnya Bani Israel itu. Ketika ada kesempatan, mereka sholat berjamaah. Ketika penjagaan dan inspeksi aparat Fir'aun lagi sangat parah, mereka sholat di rumah masing-masing. Waj'alu buyutakum kiblatan, jadikanlah rumah-rumah kalian kiblat. Maksudnya tuh, kalau nggak baca tafsirnya pusing tuh. Masa rumah jadi kiblat, sholatnya nggak ada ke rumah. Maksudnya kiblat itu tempat sholat. Maka meningkatlah ibadah sholatnya Bani Israel. Dan nggak lama setelah itu tenggelamlah Fir'aun dengan seluruh pasukannya. Makanya di ujungnya ada kata-kata wa basyiril mu'minin, kasih kabar gembira orang-orang beriman. Itu maksudnya, itu kasih kabar gembira. Kalau sholat sekalian sudah meningkat, nggak lama lagi Fir'aun akan tumbang. Ayat ini dan kisah ini memberikan informasi kepada kita Pak, bahwa sholat itu adalah ibadah nomor satu, sarana umat Islam di zaman kapanpun menghadapi penguasa zalim. Maka berarti semakin sebuah negeri itu kaum musliminnya setia menunaikan sholat,
semakin sulit kemungkinannya negeri itu muncul penguasa zalim. Atau kalau penguasa zalim sudah berkuasa, maka penguasa zalim tidak akan lama, Pak, seandainya umat Islam itu setia menunaikan sholat atau meningkatkan ibadah sholat. Kemudian ada kisah lain, kisah Nabi Ibrahim lebih awal. Saya baca di tafsir surat Ibrahim ayat 69, yaitu kalimatnya gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, mereka berkata, harriku, bakarlah Ibrahim itu, wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, gitu. In kuntum fa'ilin, seandainya kalian mau melakukannya. Jadi ini ayat tentang perintah rejim Namrud untuk agar Nabi Ibrahim dibakar, gitu kan. Kita semua tahu kisahnya itu ya. Qulna, maka kami berkata, kata Allah, ya naru kuni bardan, wahai api, dinginlah kamu, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Maka atas perintah Allah itu, tidak seujung rambut pun Nabi Ibrahim itu kebakar. Kalau kita baca tafsirnya, Pak, dijelaskan panjang lebar itu. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar dengan api yang sangat besar, dikatakan di tafsir-tafsir tidak pernah ada api sebesar itu sebelumnya di muka bumi, Pak. Sampai saking besarnya dan tingginya itu api, burung aja nggak sanggup lewat di atas api itu, saking jauhnya radius panasnya itu. Dan saking jauhnya radius panasnya api itu, Raja Namrud dan bala tentaranya nggak kuat mendekat ke api itu. Maka mereka menunggu api itu mengecil. Ketika api itu mengecil, ya setelah 7 hari, dikatakan di tafsir Al-Qurtubi, setelah 7 hari api mulai mengecil, maka barulah Raja Namrud dan bala tentaranya mendekati api itu untuk memastikan Nabi Ibrahim sudah nggak ada, gitu. Sudah hilang, sudah jadi debu. Mereka mendekat ke dalam api. Dikatakan di sini, faqama finar sab'ata ayyam lam yaqdir ahadun ayyaqriba min ayyaqriba minan nar. 7 hari api menyala, tidak ada seorang pun yang sanggup mendekati api itu, saking panasnya tuh. Setelah 7 hari, thumma ja'u fa idza Ibrahim finnar qa'imun yusalli. Setelah 7 hari api mulai mengecil, Pak. Namrud dan bala tentaranya mendekati ke api itu, melihat ke dalam api. Ternyata di dalam api Nabi Ibrahim sedang sholat. Apa pesannya ini, Pak? Pesannya jelas, Pak, di sini bahwa sarana perlindungan dari kejahatan penguasa zalim adalah sholat. Semakin sebuah negeri mayoritas masyarakatnya malas sholat, semakin tipis perlindungannya dari Allah, dari segala bentuk kezaliman dan kejahatan penguasa zalim. Jelas nggak, Pak, ini kisah itu? Kemudian setelah itu, setelah Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, atas pertolongan Allah ya, atas berkahnya ibadah sholat itu, maka kemudian Nabi Ibrahim itu diperintahkan beberapa hari sejak keluar dari api ya. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk hijrah. Kemana? Ke Palestina. Hijrahnya ke Palestina. Tetapi entah karena sebab apa gitu ya, saya juga belum menemukan penjelasannya. Nabi Ibrahim itu disuruh hijrah ke Palestina dari Babilonia, dari Irak, kerajaannya Namrud di Irak, disuruh hijrah ke Palestina. Maka Nabi Ibrahim lah Nabi pertama yang memakmurkan Masjidil Aqsa, membangun Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim itu disuruh hijrah diperintah hijrah ke Palestina, bawa istrinya Sarah, malah ke Mesir dulu tuh ya. Beliau ke Mesir, masuk ke kota Mesir yang ramai. Nah, ceritanya ada di hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 6950. 6950. Ketika lewat di tengah keramaian negeri Mesir, aparat Raja Mesir saat itu langsung menangkap Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah. Kenapa? Karena Raja Mesir saat itu bukan cuma zolim, tapi hidung belang, mata keranjang, Pak. Nggak boleh ada perempuan cantik gitu.
Aparat-aparatnya kalau melihat kecantikannya Sarah, mereka yakin, wah ini raja pasti suka nih. Cantik banget ini perempuan. Tangkep, bawa langsung ke raja. Dan betul saja Raja Mesir langsung terpesona dengan cantiknya Sarah itu. Langsung nanya kan, kepanjangan hadisnya kalau saya baca semua Pak ya. Saya singkat saja. Nanya ini siapa? Nanya ke Nabi Ibrahim, itu perempuan di sampingmu itu siapa? Siapanya kamu? Gitu. Maka Nabi Ibrahim pun berbohong Pak. Nabi Ibrahim mengatakan ini adik saya. Kenapa Nabi Ibrahim berbohong? Karena Nabi Ibrahim berpikir kalau diakuin istri pasti dibunuh saat itu juga. Kalau langsung dibunuh saat itu juga, nggak punya kesempatan untuk berpikir bagaimana menyelamatkan istrinya. Maka beliau berbohong, bohong yang dimaafkan karena ini urusannya nyawa ya. Urusannya adalah kehormatan istrinya. Bohong darurat. Ini adik saya. Maka Raja Mesir itu mengatakan kepada para pengawal, bawa ini laki-laki ini bawa ke salah satu kamar di istana ini, dan adiknya yang perempuan ini bawa ke kamarku. Maka dibawalah. Nabi Ibrahim disempatkan di sebuah kamar, istrinya Nabi Ibrahim dibawa ke kamarnya Raja Mesir itu. Dan apa yang terjadi? Saya baca ujung hadisnya nih ya. Ketika Sarah dimasukkan ke kamar Raja Mesir itu, dan Sarah paham apa yang akan terjadi pada dirinya gitu ya. Maka faqamat tawaddo'a tusalliya. Sarah langsung di kamarnya Raja Mesir itu, Sarah langsung berwudu, langsung sholat. Beliau sholat Pak. Ketika Raja Mesir itu masuk ya ke kamar, maka dalam sholatnya Sarah berdoa. Ini doanya. Ada pelajaran di doa ini, saya terangkan ya. Ada yang penting di doa ini nih. Sarah mengatakan, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Kata Sarah, saya terjemahkan doa ini, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku beriman kepada Rasulmu ya Allah, dan aku selalu menjaga kemaluanku hanya aku berikan kepada suamiku. Aku jaga kehormatanku sepanjang hidupku, aku hanya berikan kepada suamiku. Maka jangan engkau biarkan penguasa kafir ini berbuat jahat kepadaku. Apa akibatnya Pak itu dari doa itu? Raja Namrud, Raja Mesir langsung lumpuh. Langsung lumpuh, nggak bisa bergerak. Lihat sampai sini Pak, pesannya apa? Allah memberikan pesan banyak. Salah satunya adalah perlindungan dari penguasa kafir, penguasa jahat itu adalah sholat. Ya, jelas nggak Pak? Tapi si Raja Mesir ini masih bisa ngomong ya. Dia teriak-teriak, tolong lepaskan aku dari kelumpuhan ini katanya. Aku tahu kamu yang membuat aku begini. Lepaskan. Aku janji kalau engkau lepaskan aku dari kelumpuhan, aku akan keluar dari kamar, gitu kan. Sarah itu dalam hadisnya dijelaskan, Sarah itu sambil sholat dia berpikir tuh, kalau tidak dipenuhi keinginannya nih raja nih, Sarah khawatir si raja ini teriak ke pengawalnya di luar kamar. Dan kalau pengawalnya masuk melihat rajanya lagi terkapar, pasti yang dituduh siapa? Yang dituduh pasti Sarah. Itu urusannya berat kan gitu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah lepaskan dia dari kelumpuhan. Lepas tuh. Lepas raja itu dari kelumpuhan. Tapi janjinya diingkari. Katanya mau keluar, malah mendekat lagi, lumpuh lagi. Lumpuh lagi, teriak-teriak lagi, mohon-mohon lagi. Setelah dilepaskan, mendekat lagi, 3 kali lumpuh ini raja. 3 kali lumpuh. Akhirnya setelah 3 kali lumpuh, si raja ini barulah paham dan barulah yakin bahwa dia tidak akan mungkin mencelakai dan memperkosa perempuan itu. Maka si rajanya manggil pengawal-pengawal di luar, pengawal masuk, kemudian dia bilang kepada pengawalnya, bawa perempuan ini ke kamar kakaknya, keluarkan dari kamarku, bawa ke kamar kakaknya. Perempuan yang kalian bawa ke kamarku ini bukan manusia. Innaha syaitanah, perempuan ini syaitan, katanya gitu ya. Perempuan ini syaitan, membuat aku lumpuh sampai 3 kali. Bawa. Maka pengawal membawa Sarah ke kamarnya Nabi Ibrahim.
Dan apa yang terjadi Pak ketika mereka masuk ke kamar Nabi Ibrahim? Faida fil hujrati Ibrahim yusalli. Ternyata di dalam kamarnya Nabi Ibrahim pun sedang sholat. Jadi apa yang bikin lumpuh ini penguasa zalim ini sampai 3 kali Pak? Karena Sarah maupun Ibrahim dua-duanya memohon perlindungan dengan media sholat. Kurang apa lagi nih pesan-pesan Pak? Bahwa ibadah paling utama yang merupakan perlindungan dari kejahatan penguasa zalim adalah sholat.